Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Bagian pertama, tema 1, subtema 2, KD 3.1, pembelajaran ke-6. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengurutkan pecahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Seperti yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan pertama, bahwa pecahan itu ada 4 bentuk yang sering kita temui. Antara lain ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa itu berarti hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti dapat kalian lihat di layar. Kemudian kalau pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat itu yang angkanya, misal di situ 1, itu bilangan bulatnya. Sedangkan 4/8 itu pecahannya. Jadi kalau campuran itu campuran antara bilangan bulat dengan pecahan. Kemudian yang ketiga ada desimal. Kalau desimal itu berarti menggunakan koma. Seperti dapat kalian lihat di layar, di situ ada 0,5 ataupun 1,36. Jadi kalau desimal itu ada tanda komanya. Kemudian yang keempat ada persen. Persen itu merupakan singkatan dari per 100. Artinya persen itu nantinya adalah per 100. Tandanya dapat kalian lihat di layar. Seperti ada di layar itu 4%, 30%, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Sudah siap? Jangan lupa alat tulisnya dikeluarkan. Kita mulai yang pertama, yaitu ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Ingat, pembilang itu angka yang di atas. Sedangkan penyebut itu angka yang di bawah. 2/3 berarti 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Di sini pecahan biasa dibedakan menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu apabila pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Dapat kalian lihat di layar di situ. Angka yang atas lebih kecil dibandingkan angka yang bawah, itu namanya pecahan murni. Contohnya 2/6, di mana pembilangnya 2 lebih kecil dari penyebutnya 6. Contoh lain, 3/5, 6/9, 10/12, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni apabila nilai dari pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, atau angka yang atas lebih besar dibandingkan angka yang bawah. Sebagai contoh, kalian lihat di layar ada 5/3. 5 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. 5 lebih besar dari 3, itu namanya pecahan tidak murni. Contoh lain, 7/4, 11/7, dan 12/10. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari pecahan biasa yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Baik, kemudian kita lanjut ke bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran tadi terdiri dari
bilangan bulat, dan pecahan. Nah, syarat untuk mencari atau menentukan pecahan campuran adalah pembilang harus lebih besar dari penyebut. Angka yang atas harus lebih besar dibanding angka yang bawah. Nah, nanti ada dua cara untuk mencari pecahan campuran. Kalian perhatikan di layar. Di situ contohnya 9/4. Kalau dijadikan pecahan campuran, caranya kalian lihat. Pada cara yang pertama itu menggunakan pembagian bersusun atau disebut porogapet. Porogapet adalah nama lain dari pembagian bersusun. Caranya kalian perhatikan. 9/4. Pembilangnya 9 kalian letakkan di dalam porogapetnya. Kemudian 4 sebagai penyebut kalian letakkan di luar sebagai pembaginya. Cara menghitungnya 9 dibagi 4. Kan tidak bisa karena sisa. Kalian cari yang mendekati bisa dibagi 4, yaitu 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka 9 dibagi 4 sama dengan 2. 2 diturunkan ke bawah dengan dikali. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Penulisannya 21/4. Di mana 2 adalah hasil bagi dari 9 dibagi 4. Sedangkan 1 adalah sisa bagi yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi hasilnya 21/4. Menggunakan cara yang kedua yaitu dengan pengurangan bersusun. Kalian diperhatikan pada layar. Di sini 9/4 itu artinya 9 dikurangi 4 terus sampai yang terkecil. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 sudah tidak bisa dikurangi 4 lagi. Maka sudah selesai. Setelah itu kalian hitung ada berapa tanda kurangnya. Di situ ada 2 tanda kurang. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 2. Kemudian di situ sisa 1 sebagai pembilang. 21/4. Hasilnya sama dengan ketika menggunakan cara 1. Kemudian contoh yang berikutnya. Misal, ubahlah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Di sini contoh, ubahlah pecahan 35/4 ke bentuk campuran yang menggunakan cara 1, yaitu dengan pembagian bersusun atau porogapet. 35/4 itu artinya 35 dibagi 4. 35 kalian letakkan di dalam porogapet. Kemudian 4 kalian letakkan di luar sebagai pembagi. 35 dibagi 4. Kalian kalau membagi itu kan sama artinya dengan mengurangi. Maka cari kalian 35 dikurangi 4 terus yang bisa berapa? Atau 35 dibagi 4 itu sama artinya 35 dikurangi 4 terus sampai sudah tidak bisa dibagi lagi seperti pada cara kedua. Di situ 35 dikurangi 4 sama dengan 31. 31 dikurangi 4 27. 27 dikurangi 4 23. 23 kurangi 4 19. 19 kurangi 4 15. 15 dikurangi 4 11. 11 kurangi 4 7. 7 kurangi 4 sama dengan 3. 3 sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti sudah selesai. Setelah itu kalian hitung ada berapa banyaknya tanda kurang.
Di situ ada 8 tanda kurang. Maka 8 kita taruh di atas. Setelah itu kalian ke bawah. Ke bawah itu dengan dikalikan, yaitu 8 dikali 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Kalian tuliskan di bawahnya 35. Setelah itu dikurangi. 5 kurangi 2 sama dengan 3. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Tidak perlu dituliskan. Kemudian 3 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 4. Maka 35 per 4 sama dengan 8. 3 per 4. 8 itu dari hasil bagi yang di atas. 3 itu berasal dari sisa bagi yang di bawah. Dan 4 itu berasal dari nilai penyebutnya. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau untuk cara yang kedua, kalian tinggal dikurangi terus bersusun seperti yang ada di layar. Setelah kalian kurangi, ternyata sisanya adalah 3. Maka kalian hitung jumlah tanda kurangnya. Di situ ada 8 tanda kurang. Nah, 8 ini kalian tuliskan sebagai bilangan bulatnya, yaitu 8. Setelah itu, 3 sisa bagi ini yang sudah tidak bisa dikurangi lagi dengan 4, kalian tulis sebagai pembilangnya, yaitu di atas. Kemudian yang menjadi penyebut masih tetap, yaitu 4. Maka 35 per 4 sama dengan 8. 3 per 4. Caranya dapat kalian lihat di layar. Boleh menggunakan cara 1 atau 2, terserah yang menurut kalian mudah. Kemudian contoh yang kedua. Ubahlah pecahan 75 per 6 ke bentuk campuran. Dengan menggunakan korogapet. Yang pertama kita coba 75 per 6. Berarti 75 kita letakkan di dalam dan 6 kita letakkan di luar. Pertama kalian cari satu per satu. 7 dibagi 6 sama dengan 1. Bisa 1. 7 dibagi 6 sama dengan 1. 1 kalian tulis di atas. Sudah. Setelah itu kita turunkan ke bawah dengan dikali. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Kita tuliskan di bawah angka 7. Kemudian dikurangi. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Setelah itu, angka 5 kita turunkan menjadi 15. 15 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Kemudian 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Nah, 3 sudah tidak bisa dibagi dengan 6, maka sudah selesai. Kita tuliskan 75 per 6 sama dengan, tadi hasil baginya adalah 12. Kita tulis sebagai bilangan bulatnya 12. Sisa bagi ada 3, kita letakkan sebagai pembilangnya di atas. Kemudian penyebutnya adalah masih sama, yaitu 6. Maka 75 per 6 sama dengan 12. 3 per 6. Atau menggunakan cara 2. Di sini kalian kurangi 75 dikurangi 6 terus sampai hasilnya terkecil dan tidak bisa dikurangi 6 lagi. Di sini setelah kita hitung, ternyata 75 dikurangi 6 terus itu ada 12 tanda kurang. Seperti yang kalian lihat di layar di situ. Ada 12 tanda kurang dengan sisa 3. Maka penulisannya adalah 12 3 per 6. Ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita balik, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada pecahan campuran
Tadi kan sudah kalian pelajari bahwa terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh 5, 7 per 9. Kita anggap 5 ini sebagai depan, 7 sebagai atas, dan 9 sebagai bawah. Jadi depan, atas, bawah. Ya, depan, atas, bawah. Karena rumusnya nanti untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah bawah dikalikan depan ditambah atas per bawah. Contoh 5, 7 per 9. Maka bentuk pecahan campurannya adalah bawah dikali depan ditambah atas. 9 dikali 5 ditambah 7 per 9. 9 dikalikan 5 sama dengan 45. 45 ditambah 7 sama dengan 52. Penyebutnya masih tetap, yaitu 9. Maka 5, 7 per 9 sama dengan 52 per 9. Ingat rumusnya adalah bawah dikali depan ditambah atas per bawah. Sekarang contohnya. Yang A, kalian tentukan bentuk campuran dari 3, 2 per 5. Ingat, bawah kali depan tambah atas per bawah. Maka menghitungnya 5 dikalikan 3 ditambah 2 per 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ditambah 2 sama dengan 17. Penyebutnya masih tetap, yaitu 5. Maka 3, 2 per 5 sama dengan 17 per 5. Kemudian contoh yang B. Tentukan bentuk campuran dari 7, 3 per 4. Rumusnya sama. Bawah kali depan tambah atas per bawah. Sama dengan 4 kali 7 tambah 3 per 4. 4 dikalikan 7 sama dengan 28. 28 ditambah 3 sama dengan 31. Penyebutnya masih sama, yaitu 4. Maka 7 3 per 4 sama dengan 31 per 4. Ini untuk mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ingat ya. Kemudian bentuk pecahan yang kedua ada pecahan desimal. Seperti kalian lihat contohnya di layar, di situ ada gambar sebuah bangun kotakan yang terdiri dari 10 kotak kecil dengan 3 kotak yang diarsir. Maka bentuk pecahannya adalah, ingat yang diarsir per jumlah semua bagian. Yang diarsir ada 3. Jumlah semua bagiannya ada 10. Maka bentuk pecahannya adalah 3 per 10. Nah, 3 per 10 ketika diubah ke pecahan desimal maka menjadi 0,3. 0,3 ini bentuk pecahan desimal dengan 1 angka di belakang koma. Contoh yang lain adalah 0,25. Ini merupakan bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Sekarang, tentukan bentuk pecahan desimal dari gambar. Kalian perhatikan contoh yang A. Di situ ada sebuah gambar persegi panjang yang terdiri dari 10 bagian kotak kecil dengan 2 kotak yang diarsir. Kalian tentukan dulu bentuk pecahannya, yaitu 2 per 10. Ingat, yang diarsir sebagai pembilang dan jumlah seluruh kotakan sebagai penyebut. Maka
Jawabannya adalah 2/10. Nah, 2/10 ini kalian jadikan bentuk pecahan desimal. Caranya kalian perhatikan di sini. Angka 10 memiliki 0, 1. Maka nantinya di belakang koma ada 1 angka. Karena ini tadi pembilangnya 2, maka jawabannya 2/10 sama dengan 0,2 karena hanya 1 angka di belakang koma. Sedangkan yang B, di situ kalian lihat ada sebuah kotak besar yang terdiri dari 100 kotak kecil dengan 55 bagian kotak yang diarsir. Maka bentuk pecahannya adalah 55/100. Kemudian 55/100 kita jadikan ke pecahan desimal. Di sini 100 memiliki 2 angka 0. Maka bentuk pecahan desimalnya adalah 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan dulu angkanya sebagai pembilang yaitu 55. Karena di belakang koma 2 angka, maka kalian tinggal tambahkan koma di depan angka 55. Setelah itu, di depan koma kalian tambahkan 0. Maka 55/100 sama dengan 0,55. Cara merubah pecahan biasa menjadi desimal, kalian lihat dulu. Penyebutnya memiliki berapa 0 pada angkanya. Kalau hanya 1 0, maka nantinya desimalnya juga hanya 1 angka di belakang koma. Kalau memiliki 0 2 angka, maka nanti desimalnya memiliki 2 angka di belakang koma. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada sebuah gambar kotakan besar yang terdiri dari 100 kotak dengan 6 bagian yang diarsir. Maka bentuk pecahannya adalah 6/100. Kalian perhatikan di sini per 100. 100 memiliki 2 angka 0. Maka nantinya bentuk pecahan desimalnya juga memiliki 2 angka di belakang koma. Kalian tuliskan dulu pembilangnya yaitu 6. Setelah itu, karena di belakang koma harus memiliki 2 angka, maka kalian tambahkan dulu angka 0 di depan 6. Setelah itu, kalian kasih koma. Nah, di depan koma, di sebelah kiri koma, kalian tambahi angka 0. Menjadi 0,06. Jadi, bentuk pecahan desimal dari 6/100 adalah 0,06. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, kalau menentukan pecahan desimal dari gambar, kalian cari dulu bentuk pecahan biasanya. Kemudian baru diubah ke desimal. Nah, selanjutnya bentuk pecahan yang keempat ada persen. Tandanya dapat kalian lihat di layar. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi, persen selalu memiliki penyebut angka 100. Lambang persen dapat kalian lihat di layar yaitu seperti ada di layar. Contoh 8% artinya 8/100. 25% artinya 25/100. Jadi persen selalu berpenyebut 100. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk tugas kalian di rumah ada 2. Tugas yang pertama, kalian ubahlah ke bentuk pecahan campuran dari nomor 1 sampai 5. Kemudian dari nomor 6 sampai 10, kalian ubah ke bentuk pecahan biasa. Boleh menggunakan cara 1 maupun cara 2. Jangan lupa coret-coretannya disertakan. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini ada 5 gambar. Kalian tentukan
bentuk pecahannya dari gambar-gambar tersebut. Kemudian kalian cari pecahan desimalnya sesuai dengan gambar. Kerjakan seperti pada contoh. Gambarnya ditulis di buku tulis, setelah itu kalian jawab dan disertai coret-coretannya. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.